Ya, silakan siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua. Jam terakhir ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat tak semua belajar. Kita berada di jam terakhir belajar tentang materi biologi. Gimana, masih semangat? Semangat. Ya, kalau masih semangat, coba kita tepuk semangat. Oke, caranya begini ya. Nah, begitu ya. Yang kunyonya, oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Tambah ibu, coba. 1, 2, 3. Kalau yang semangat kelihatan. 1, 2, 3. Oke. Berarti masih terlihat semangat. Baik. Hadir semua hari ini? Sepertinya alhamdulillah banyak yang hadir. Ibu absen dulu ya. Oke. Siapa? Ilham. Sudah dijenguk belum? Kira-kira temannya yang dekat siapa? Siapa? Suhar. Bagaimana, sakit apa katanya, nak? Kemarin sempat diizin sama ibu secara langsung, tapi ini ibu kira sudah masuk, ternyata belum ya? Oke. Ibu absen dulu. Hari ini tanggal berapa? 5 apa 6? Yakin? Oh iya, tanggal 5. Oke. Asmiranda ada? Ayu, Tiara? Ya, alhamdulillah. Berarti yang nggak ada di kelas cuma 2 orang ya. Semoga yang sakit cepat sembuh dan yang belum sadar alfa terus, semoga dia sadar. Ya, baik. Kita langsung saja ya. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu kita belajar tentang masih di materi hormon. Kita pelajari materi hormon tentang hormon apa minggu lalu ya? Reproduksi pada wanita. Baik. Hari ini kita akan tetap di materi yang sama, yaitu di hormon ya, karena materi tentang hormon ini kita mempelajari beberapa tujuan pembelajaran. Di antara yang pertama kita mengetahui dulu apa itu fungsi hormon pada tubuh kita ya. Apa sih fungsinya hormon itu? Itu hari pernah ibu pelajari, ajarkan kepada kalian bahwa hormon itu adalah sebagai penyeimbang metabolisme dalam tubuh ya, dimana hormon itu dibagi-bagi lagi. Hormon terdapat pada alat reproduksi ya, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki hormon yang berbeda. Dimana hormon pada perempuan itu diantaranya ada 2 yang paling menonjol. Apa? Pada perempuan? Bukan. Hormonnya masih ingat? Estrogen dan progesteron. Itu hormon pada perempuan. Kalau pada laki-laki cuma satu, apa? Iya ya, apa? Ayo, siapa yang bisa nyebut? Testosteron. Itu ya. Ingat, pada perempuan 2. Apalagi? Estrogen dan progesteron. Sementara laki-laki testosteron. Bagaimana Nur Raisa, sudah bisa bilang? Apa? Testosteron. Baik. Hari ini kita akan belajar lanjut masih hormon pada tubuh kalian, terutama pada wanita. Ya, kalau laki-laki
Kenapa Bu saya juga harus belajar? Tetap harus belajar supaya siapa tahu di antara kalian ada yang jadi dokter, ya, dokter ahli kandungan, ya, berarti harus mempelajari tubuh perempuan, kan harus mengetahui bagaimana hormon yang dimiliki oleh perempuan. Penting. Laki-laki merasa penting nggak? Penting ya. Ya, mungkin diantaranya ada yang bercita-cita ingin jadi dokter. Perhatikan dulu ke depan ya. Kita akan pelajari tentang siklus menstruasi dan gangguannya. Pasti yang laki-laki juga tertarik toh? Tertarik nggak? Supaya tahu ya. Memang nggak ngalami kah? Askar ngalami? Kira ngalami juga mens. Ya. Ya, kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Apa sih fungsinya dan tujuannya kita belajar ini ya? Yang pertama, supaya kalian itu bisa menjelaskan apa sih artinya menstruasi ya? Jangan cuma sekedar tahu aja menyebut, tidak tahu apa kejadiannya ya, tidak tahu apa itu artinya. Kedua, bisa menjelaskan atau mengidentifikasi hormon-hormon yang terlibat ya pada saat menstruasi. Terus selanjutnya bisa menjelaskan apa penjelasan atau perubahan pada ovarium. Apa itu ovarium? Rahim. Ada siapa rahim pada siapa? Perempuan. Kira-kira laki-laki ada juga punya rahim dan mengandung? Oke, selanjutnya bisa menganalisis hubungan antara hormon dan perubahan psikologi. Nah, ini yang dimaksud di sini, ya. Hormon itu ada hubungannya dengan mood kalian. Yang dinamakan mood itu bagaimana? Pembawaan. Kalau biasa ada orang jatuh cinta, itu juga dipengaruhi oleh hormon, ya. Ada hormonnya. Terus menyayangi itu pakai hormon, ya. Kalau dia tidak ada hormon kasih sayangnya, ya, berarti dia tidak bisa mencintai, menyayangi, itu tidak ada, ya. Seperti contoh kecil, anak kecil sesama anak kecil, tahu nggak itu cinta? Tidak, karena mereka belum mengalami fase pertumbuhan hormon ini. Hormon ini apa namanya? Ya, di sini kita akan pelajari, ya. Selanjutnya, kita perhatikan lagi ke menstruasi, fase siklus menstruasi. Di sini yang harus kalian tahu, ingat. Ya. Ada gambarnya. Ya, ini gambar yang sebelah itu adalah gambar rahim, ya. Rahim pada perempuan. Nah, fase pertama pada saat kita mengalami yang namanya menstruasi, ya. Rahim kita itu terbuka. Ya, fase ada namanya fase menstruasi, ada fase folikuler. Ingat, harus diingat, ini ada di materi nanti di ujian, ya. Fase folikuler adalah hari 1 sampai dengan 13. Hormon apa? FSH, ya, merangsang pematangan folikel di ovarium, ya, atau memproduksi hormon estrogen, ya. Kemudian endometrium menebal kembali. Dan di fase yang ketiga ada namanya ovulasi. Ya, ovulasi ini di mana di mana kemarin pematangan sel telur? Di ovarium. Nah, satu lagi. Tuba Fallopi, ya, seperti itu. Jadi ada berapa fase siklus menstruasi? Ingat, ada apa? Menstruasi, kemudian apa lagi? Folikuler, ovulasi, dan luteal. Ingat harinya. Pada fase menstruasi 1 sampai dengan 5 hari. Ya, betul. Pada fase folikuler 1 sampai dengan 13 hari. Ingat, ada di ujian pura ibu bikin soalnya kemarin. Fase ovulasi. Fase-fasenya ya, gak usah bawahnya. Fase-fase siklus menstruasi kurang lebih 28 hari dibagi menjadi 4 fase. Di antaranya itu
gangguan. Nah, ini perlu kalian tahu supaya kalian tahu kalau di mana kalian mengalaminya. Ya, siapa yang biasa mengalami amenore? Amenore itu di mana terjadi apa? Menstruasinya terlalu lama atau terlalu lebih? Tidak terjadi menstruasi, padahal dia kadang ada yang sampai 3 bulan, 4 bulan baru haid. Berarti dia mengalami yang namanya amenore. Ada di sini? Siapa? Hasni? Berapa bulan sekali kita nak? Anak ibu juga. Ya, tapi kalau lebih dari 3 bulan, angka baiknya kita periksa ke dokter. Ya, mungkin kita kekurangan hormon bagian mana. Sudah biasa? Seperti itu Hasni? Ya, tapi yang lain normal? Oh ya. Hasni, perhatikan kalau seringki lebih dari 3 bulan, lebih baik periksa ya nak. Ya. Ya, kita mengalami yang namanya gangguan amenore. Selanjutnya ada lagi oligomenore. Oligominore. Ada yang mengalami oligominore? Di mana? Ya, dia itu haid terus sepanjang bulan. Ada? Tidak ada? Bukan, dia nggak berhenti haid terus. Tidak ada? Tidak ada? Nurnia tidak? Rana? Rizka? Tidak ya? Aman ya berarti ya? Kalau ada yang seperti itu, silakan periksakan diri ya ke dokter. Dia haid terus sepanjang bulan. Dia haid terus sepanjang bulan. Iya, 35 hari. Jadi ada misal bulan ini. Misal bulan ini Najwa haid sampai dari tanggal 1 sampai lewat tanggal baru lagi toh. Berarti kan tanggalan itu berapa? 30 hari. Terus dia sampai tanggal 5 kembali, berarti lebih dari atau 35 hari ya. Nah, berarti mengalami oligomenore. Ya, jadi bisa sampai 1 bulan lebih. Nanti anggenol. Nah, ini yang kita bilang tadi sakit kram perut seperti ya. Ya, itu namanya dysmenorrhea. Jadi kalau pada ya bahasanya kalian bisa ambil sekarang. Jadi jangan lagi melihat tapi saya lagi kena dysmenorrhea nih. Jadi berarti paham. Ini bahasa kedokteran loh. Dibajarkan ya. Kalau lagi dysmenorrhea berarti sakit seperti diperas. Ya. Laki-laki ngalami nggak? Tidak. Ya, pinggang sakit sampai perut ya sakit. Itu namanya dysmenorrhea. Dan yang terakhir, ini yang semua biasanya dapat. PMDD. Perubahan mood atau bisa disebut premenstrual diphtheric disorder. Biasa dibilang bad mood. Ya, perubahan mood, suasana hati yang berat ya. Sebelumnya menstruasi, gejalanya mudah marah, terus sedih, cemas dan lelah. Ya, tiba-tiba melo kembali membaik ya. Contohnya, kamu harus makan makanan yang gizinya seimbang. Minimal kamu itu kalau libur sekolah jangan hanya tidur berbaring, minimal itu kelilingi rumahmu. Ya, jalan kaki. Terus tidur yang cukup, gak boleh bergadang. Ya, ini adalah faktor yang bisa mempengaruhi juga. Siapa tahu kamu punya adik perempuan toh yang laki-laki, tanya kamu harus begini supaya begini. Karena aku udah belajar sama ibu. Ya, selanjutnya minum air putih. Ingat, kurangi minuman yang mengandung pengawet atau pewarna. Ya, terus catat, sering catat ini. Misal bulan ini haid tanggal berapa? Bulan depan lagi kenanya tanggal berapa? Kira-kira pas gak siklusnya? 5 hari dalam waktu 28 hari. Kemudian apabila ada kelainan-kelainan cepat pergi periksa sebelum jadi penyakit yang berbahaya. Oke. Lanjutkan. Sedikit lagi ya. Ya, silakan ini boleh ditulis ya supaya sebentar ibu akan kasih tugas
Hmm. Ya, di sini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan seputar ini atau pengalamannya yang laki-laki? Anu Bu, saya juga Bu, kakakku suka bad mood Bu, kalau lagi mens sering dimarah-marahin Kak. Nabil kan tumbalnya. Oh Askar, dimarahin sama Mia. Iya, Mia. Kakakmu Mia toh? Islam Mia toh? Suka marah-marah dia. Kalau dia marah-marah, kamu jangan ambil hati. Oh, kayaknya dia lagi itu, lagi PMS itu. Kok Jumardi, Jupri punya kakak? Kalau sudah, kita bagi kelompok. Ya, nggak apa-apa, satu bangku berdua saja. Bisa makan? Cocokkan. Ya. Kita sama siapa, Jupri? Sini sama Akram. Di sini ya, sama Akram. Ya. Dibaca dulu, pahami petunjuknya apa, ya. Kalau kurang jelas, bertanya sama ibu. Kita sama Pira mau nanti, ya. Tiara sama Pira ya. Di situ tulis nama kelompok. 2 orang ya. Yang bagian A dilihat, dibaca baik-baik. Yang mana yang cocok itu peristiwa gangguan siklus menstruasi yang mana itu? Ya, si Alia ya. Tadi sudah dijelaskan kan? Oke, sudah? Yang cepat menyelesaikan nanti jelaskan di depan, ya. Baik-baik, Andona, perhatikan. Oke, sudah ya? Ya, coba lihat yang orientasi yang pertama, yang A, bagian A. Ya, itu kasus ya. Seorang siswi bernama siapa? Yang A ini kasusnya. Dan ini pertanyaan. Tadi itu kalau yang begini itu apa namanya? Peristiwa apa? Kalau menstruasi selama 2 bulan, ya mengalami apa itu di sini? Apa masalah utama yang dialami Alia? Ya, silakan ya. Tadi Bu. Ya, ada dah? Mau catat? Nah, kemudian pertanyaan ini jawab apa masalahnya? Oh, masalah dia mengalami apa? Kita kondisi masa bad mood. Apa itu kalau haid terlalu lama itu namanya apa? Ini masalahnya. Ini masalahnya. Kamu yang harus selesaikan masalahnya, jawab. Gimana ditulis jawaban di sini? Dilihat pertanyaannya. Ini kan masalahnya, ini pertanyaannya. Ini kan permasalahan. Ini pertanyaan. Pertanyaan ini kan dari sini. Ini kan tadi yang apa kalau ada masalah seperti ini, haidnya lebih dari 2 bulan itu apa nama gangguan apa namanya? Ada kan? Di gangguan haid. Nomor 6. Iya, enggak semua kan? Salah satunya. Kemudian apa namanya dialami? Oh, dia mengalami apa tadi? Kemudian apakah kondisi tersebut normal? Ya, menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau orang haidnya lebih ya, tulis di sini. Terus faktor yang mempengaruhi apa saja tadi ya. Kemudian yang ini, ya tulis sayang. Yang ini fase ditata fase dimulai dari fase ya, mulai hari pertama itu apa nama fasenya, nama hormonnya apa. Oke. Yang ini apa namanya? Menurut Kak harus bagaimana dari masalah ini si Alia itu harus melakukan perubahan hidup, polanya harus bagaimana, minimal 3 ya. Terus yang di sini ditahu ya, fase menstruasi itu dimulai dari apa ya. Ini refleksi kalian, kamu setelah belajar ini jadi tahu apa sih nih menurut Kak. Iya.
Iya. Karena ini tujuan pembelajaran. Iya, ini tujuan pembelajaran. Ini masalahnya, kemudian ini pertanyaan dari masalah ini. Ya, terus di sini apa namanya? Menurut saran apa yang harus dilakukan si Alia ini? Minimal 3 pertanyaan belajar. Kalian, oh si Alia ini harus begini, supaya begini. Begitu. Oke, Rizka? Isi nak? Apa yang dipertanyakan? Yang ini. Ya, boleh di belakang, boleh nanti dipresentasikan. Ya, apa? Yang mana? Pak, paham ini? Ya. Ya, kalau yang sudah 2 kelompok ke depan. Baru presentasikan ya. Ya, yang sudah ya. Nah, hormon itu tadi ada berapa hormon? GnRH, apalagi tadi? Terus apa lagi? Iya, masukin di situ. Di mana cocok? Iya. Kalau apa? Boleh, boleh. Iya, cocokkan. Apa perlu diketahui untuk menjadi angkat berarti masalah ya bisa juga paham Gi Rizky ya cocokin yang mana ya si Alia terlalu lama ya berarti apa namanya ya ligominore lebih dari 35 hari ya boleh kan 2 bulan dong hampir 2 bulan ya siapa yang nggak paham nah Kalau tidak teratur ibu, bagaimana kalau tidak hasil selama 3 bulan? Ya yang mana tadi? Ini bukan? Menore atau ini apa? Dia itu tidak haid katanya sampai berapa bulan? 2 bulan. Di situ ada yang lebih dari 35 hari kan? Masuk itu 2 bulan. Oh ini bu? Ya berarti apa namanya gejala apa? Oligomenorrhea. Ya. Apa? yang ini buat anggan naji Iya. Iya ini sana kan tulis kan ya hormonnya nggak usah nih kepanjangan di sini ininya saja. nggak bisa juga dia Oh boleh boleh. Oke. Ya yang GnRH. Iya. Ini hormonnya yang terlibat. Iya ininya saja gitu. Mana 2 lagi? kan belum bisa di sana di Oh, progesteron sama satu lagi kira-kira normal tidak? Tidak? Ya. Kenapa? ini baru ini bukan Iya. Ininya saja, ada apa? kalau ini Ininya pada rahim. yang Ya, boleh juga peristiwa ininya. Ya. Ya. Peristiwanya itu kalau GnRH kalau apa itu sakit atau apa di situ? Ya, iya. Jadi cocoknya apakah masalah utama yang dialami oleh Alia mengalami siklus menstruasi tidak teratur? Ya, apa namanya? Oke, ada yang sudah? Kita Ewin, gimana Jumardi? Apa yang susah? Yang mana? Yang ini. Ya, apa ini tadi gangguan apa Beng kalau lebih daripada 2 bulan, lebih 35 hari itu tadi apa? Apa nama gangguannya tadi? Mana ditulis gak yang gangguan tadi? Oh, itu nih nanti kalau lain kali kalau ada ibu suruh tampilkan begitu, tulis memang. Ya, ya, kita nggak nulis juga. Ya, menurut itu nih punyanya. Yang gangguan. Siapa panggil kak? Itu pertanyaan belajar maksudnya bu? Oke, yang sudah ya. Najwa dulu Najwa, maju ke depan Najwa. Najwa habis itu Mira. Oke?
Ya, boleh buatkan pertanyaan. Siapkan pertanyaan buat temanmu. Coba, Najwa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari KPD kami, yaitu tentang hasil siklus menstruasi. Dari permasalahan masalah utama yang dialami oleh Alia termasuk konsep alimenero, yaitu siklus menstruasi memanjang selama 35 hari. Apakah kondisi tersebut normal? Tidak, karena Alia biasa tidak mengalami menstruasi dan dia juga biasa mengalami perdarahan banyak. Ya, apa hal baru yang kalian bisa petik? Yaitu fase-fase siklus menstruasi dan peran hormon dalam siklus menstruasi. Apa yang sudah dipahami? Bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, yaitu menjaga kesehatan dan seimbang. Silakan, berarti kesimpulan? Ya, simpulkan sendiri. Kesimpulannya apa? Pada peristiwa itu berarti kenapa? Ya. Kesimpulannya dari permasalahan si Alia itu kenapa? Dari masalah Alia, kita harus menjaga kesehatan, untuk stres agar tidak stres. Kira-kira si Alia itu bisa kembali sembuh nggak apabila dia merubah pola hidupnya? Bisa. Ya, yaitu dengan mengelola pola makan, apalagi? Ya. Berarti itu gejala yang dialami Alia itu apa? Karena hormon apa karena perilaku? Perilaku dan hormon. Stres mungkin ya, bisa jadi ya. Oke, dari permasalahan yang dialami Alia pernah menimpa kalian? Pernah kalian alami? Dari permasalahan ini apa yang bisa kalian petik untuk diri kalian? Ya, tubuh terutama. Pertanyaan dengan teman, silakan. Bertanya sama teman, Pak. Ya, siapa yang mau bertanya? Nabil. Nabil katanya pernah sakit saat haid. Gejala apa, Bang, kalau sakit pada saat haid? Apa namanya? Ya, pernah ngalami tuh? Apa? Nabila Rizky pernah, Bang Rizky sakit perutnya pada saat haid? Tidak ya. Apa namanya? Kelainan apa namanya kalau saat haid sakit? Ada yang tahu? Danu? Dismenore apa? Oh ya, betul. Ada yang di sini ada lagi yang mengalami akram haidnya nggak berhenti katanya. Ya, apa namanya? Penyakit apa? Gangguan apa? Kalau nggak berhenti Nabi bilang akram. Saya haid udah hampir 2 tahun. Apa namanya? Kelainan apa? Apa? Ada yang tahu apa? Menorrhagia. Oke. Kalau yang Suhar, katanya Suhar mengalami pendarahan yang berlebih. Menorrhagia. Ya, kalau yang berlebih mengeluarkan darah ya. Ya. Kalau Jumardi katanya tak sedikit-sedikit haidnya. Apa nama gejalanya? Kalau haidnya siklusnya lebih sedikit. Hamil. Apa namanya?
Apa? Apa cewek? Jumardi katanya mengalami haid yang lebih singkat. Apa nama gejalanya? Gangguan apa? Apa namanya? Apa? Di minore. Apa? Li minore. Coba jelaskan lagi apa Daniel? Apa nulis? Merona dia apa yang mana? Disminore. Kalau disminore itu nyeri, sakit. Ya, siklus pendek apa? Oli, ini oli. Oli. Ya, oli minore. Oke. Apa namanya kalau siklus haid pendek, singkat? Apa? 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 Kalau darah haid terlalu banyak, apa namanya? Apa menor? Menor ya? Iya. Ya, kalau siklus haid yang lebih dari 35 hari, apa namanya? Hah? Apa coba? Oligominore. Oke. Ada lagi. Apa? Si Erwin katanya kalau haid itu perutnya kayak diremas-remas sakit. Apa namanya? Apa? Apa? Itu kalau Erwin, tanya Erwin. Katanya dia kalau haid tahu sakit perutnya. Ya, dan apa namanya? Di kelainan apa namanya? Disminore. Alhamdulillah. Jadi tahu semua ya kelainan dan apa penyebabnya. Oke, silakan. Terima kasih untuk Ananda, Mira dan Najwa sudah mempresentasikan. Silakan ditutup. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan, Erwin, bertanya Maki. Apa obatnya supaya nggak sakit gitu? Nabil, Askar, bertanya ke sama Mira coba. Cara mengatasinya menstruasi bagaimana? Cara mengatasi. Ya, ada yang bertanya? Ayo. Siapa kan? Jenny ta. Bertanya silakan. Apa? Tanya Maki. Bagaimana cara mengetahui katanya supaya siklus haid kita itu teratur atau tidak? Ya. Bagaimana cara mengetahui siklus haid kita itu teratur apa tidak? Dicatat Nabil. Oh. Dicatat. Ya. Apa lagi ditanya? Bertanya lagi Daniel. Bagaimana Ben bisa mengetahui wanita itu sedang datang bulan apa tidak? Dari bed mood. Terus? Ya, tuh. Nah, nanti kalau hatinya Mira lagi berat, berarti dia lagi. Kira kita lihat sekarang posisinya lagi bagaimana? Lagi apa itu? Lagi berat? Apa lagi sedih? Lagi bahagia. Ya, oke. Besok itu kita akan bahas lagi bahagia, hormon yang menyebabkan kita bahagia. Oke, terima kasih untuk Ananda, Mira dan Najwa. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali nak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Teman-temannya yang lainnya paham enggak dari permasalahan yang dihadapi Alia? Kemudian tadi dijelaskan sama Mira dan Najwa.
bahwa si Alia ini ternyata mengalami gangguan atau siklusnya mengalami gangguan, yaitu dinamakan gangguan apa? Apa? Dia mengalami siklus haid yang tidak teratur. Jadi masuk kategori mengalami gangguan oligominore. Ingat ya, oligominore. Kemudian apa saja sarannya untuk mengatasi permasalahan Alia itu? Bilang Najwa tadi mengubah pola makan dan minum air putih, rajin olahraga. Bisa jadi penyebab masalahnya tadi itu bisa jadi dari pola hidup dan hormon, ya, hormonnya yang tidak normal, maka terjadilah siklus juga tidak normal. Oke, baik. Dari materi yang disampaikan mengenai menstruasi atau siklus menstruasi pada wanita ini, apa yang pelajaran yang kalian dapat? Masya Allah. Jadi tahu ya? Oh, ternyata kalau yang begini penyakitnya namanya ini. Oh, ternyata perempuan itu selama 1 bulan itu mengalami fase yang bermacam-macam. Ada berapa macam? Ada 4. Kalau bisa sampai hamil itu ada 4. Tapi kalau fase remaja seperti kalian itu berapa fase? Kalau kalian ini tidak sampai hamil berarti berapa fase? 3 fase. Ya, yang pertama fase menstruasi. Proliferasi, terakhir sekretory. Ya, kecuali kalau yang sudah menikah punya suami bisa jadi terjadi kehamilan, berarti mengalami 4 fase. Kalau kalian insya Allah akan sampai lulus nanti tetap mengalami di 3 fase setiap bulannya. Ya, oke. Oh ya. Kalau laki-laki ada yang mengalami juga fase-fase iya ya, tidak ya, ya seperti Erwin ya tadi katanya setiap kali haid dia sakit, ya. Jadi Erwin sarannya ya banyak minum air hangat ya. Kalau sakit Ki pada saat datang bulan usahakan minum air hangat dan terbanyak istirahat ya. Maksudnya istirahat cukup, banyakin makanan yang bergizi ya, karena pada saat kita haid itu darah kalian itu diambil dari nutrisi yang dimakan ya. Jadi usahakan tetap seimbang semuanya ya. Makanan, istirahat dan pola hidup yang teratur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Tidak. Paham semua? Baik. Kalau sudah paham semua, insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Besok kita akan mempelajari lagi tentang masih tetap hormon, tapi hormon di mana yang dialami oleh seorang ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Ya, jadi besok kita perjelas lagi fase tersebut ya. Oke. Baik, untuk materi hari ini cukup dulu ya, dan untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan di depan ya. Kemudian rapikan semua, baru kita akan berdoa dulu ya. Ya, setelah itu jangan lupa yang bagian tugas membersihkan dulu kelas. Ya, sudah dikumpul semua? Baik. Ya, kesimpulan sudah ya, bagaimana dari pelajaran ini kalian dapat? Sudah disiap? Ya, silakan siapkan ketua kelas. Jangan
Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Kita sama-sama membaca doa pula. Ya, kita foto dulu semua. Di depan sini. Ya, temot. Terima kasih.